pernah dengar nggak soal kekuatan mistis batu akik? Ada nih, satu keyakinan spesifik yang ternyata udah bertahan ratusan tahun. Nah, kali ini kita mau telusuri bareng-bareng. Dari mana sih sebenarnya keyakinan ini berasal? Yuk, kita mulai. Oke, ini dia nih, inti keyakinannya. Bunyinya, siapa saja yang mengenakan cincin batu akik, maka ia senantiasa dalam keberkahan. Wah, sebuah janji yang luar biasa banget kan? Cuma dengan pakai cincin bisa dapat berkah terus-menerus. Tapi, kok bisa ada klaim sekuat ini ya? Asalnya dari mana sih? Nah, buat ngejawab itu, kita mesti mundur jauh ke belakang buat nyari jejak tertulis pertamanya. Jadi kita nggak cuma nebak-nebak. Yuk, kita mulai penelusuran kita. Dan ternyata nih, jejak pertama yang kita temukan itu bukan dari cerita dari mulut ke mulut loh, tapi beneran dari sebuah catatan di dalam naskah kuno. Ini dia titik awal kita. Yap, pernyataan tadi itu tercatat di sebuah kitab yang judulnya Al-Mustatraf. Ini dia, bukti tertulis pertama yang berhasil kita pegang. Nah, coba lihat ini. Ini dia naskah aslinya, langsung dalam bahasa Arab. Dari sinilah akarnya. Kata per kata, persis seperti yang ditulis ratusan tahun yang lalu. Keren banget ya. Di sini kita bisa bandingin langsung ya. Di kiri itu teks aslinya dan di kanan itu terjemahan Indonesianya. Kelihatan jelas banget kalau artinya itu benar-benar dijaga, nggak meleset sama sekali padahal udah lewat berabad-abad. Oke, teksnya udah ketemu. Pertanyaan selanjutnya, siapa dong yang nulis ini? Siapa tokoh di balik catatan bersejarah yang satu ini? Ternyata penulisnya adalah Imam Syihabuddin Al-Abshihi. Mungkin namanya kedengaran agak asing ya buat kita, tapi buktinya tulisan beliau ini bisa bertahan melintasi zaman. Tapi penting buat kita tahu nih, gelar imam di sini tuh bukan cuma sekedar panggilan biasa. Ini adalah penanda kalau beliau adalah seorang ulama yang sangat dihormati dan punya otoritas. Itulah yang bikin tulisan-tulisan beliau itu dianggap punya bobot. Nah, biar kita kebayang nih, kapan sih beliau ini hidup? Ini adalah tahun wafatnya. Angka ini menempatkan beliau di abad ke-15. Jadi, bisa bayangin ya, kita lagi ngomongin sebuah teks yang umurnya udah lebih dari 500 tahun. Sekarang, yang lebih seru, gimana caranya satu kalimat ini bisa awet dan nyebar selama lebih dari setengah milenium, sampai akhirnya kita, di zaman sekarang, tahu soal ini. Perjalanannya panjang banget loh. Awalnya, di abad ke-15, teks ini cuma ada dalam bentuk tulisan tangan. Terus, mulai disalin secara manual, dari satu orang ke orang lain. Ratusan tahun kemudian, baru deh masuk ke mesin cetak. Jadi makin banyak orang yang bisa baca. Dan akhirnya, di zaman kita sekarang, di era digital, kita bisa langsung share kalimat ini ke seluruh dunia dalam sekejap. Dan ini dia nih, mata rantai terakhir dalam perjalanannya. Sumber modern yang kita pakai buat pembahasan ini ternyata nyambungnya ke teks kuno tadi lewat nama Im Edi Purwantoro. Ini jadi buktikan gimana pengetahuan dari zaman dulu tuh masih terus dikutip dan relevan sampai detik ini. Jadi, ini nih yang bikin kita mikir. Gimana bisa ya cuma satu baris kalimat, tapi bisa jadi semacam wadah yang kuat banget buat sebuah ide. Ngebawa ide itu ngelewatin 500 tahun, gonta-ganti budaya, gonta-ganti teknologi. Sebenarnya apa sih yang bikin sebuah gagasan itu bisa abadi?